Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku, khususnya kelas 12 BDP 1 dan BDP 2. Hari ini kita memasuki pertemuan kedua dalam melanjutkan materi bisnis retail. Sebelum Bapak menambahkan materi tersebut, kita ulas dulu materi yang kemarin. Mungkin ada yang belum bisa buka materinya di APK. Mari kita bersama-sama kita simak dulu. Tetap jaga kesehatan selama kalian di rumah, dan tetap jaga yang namanya kontak fisik sekali stand ya, dan tetap memakai masker kalau kalian keluar. Oke, sebelumnya kita melihat, kita harus kembali administrasi pergudangan ya, prosedur, lalu bagaimana administrasi bisnis tersebut, gudang dan pergudangan, administrasi gudang, dan SOP manajemen gudang. Nah, kemarin Bapak sudah menyiapkan yang namanya di Excel kemarin tentang bagaimana cara membuat kartu stok ya, catatan di dalam gudang. Yang kemarin sudah kita bahas tentang kegiatan analisis bisnis ya, lalu menurut Forbes ya, lalu bagaimana kondisi organisasi atau struktur, bagaimana cara barang menerima dan barang-barang yang harus ditaruh di mana gudang-gudang tersebut. Lalu ada beberapa yang namanya manfaat analisis bisnis mengenai besarnya laba usaha ya, resiko kerugian dari data mengenai dan sebagai investor, karena investor kemungkinan besar tidak akan hadir di dalam perusahaan kalau tidak ada yang namanya perhitungan bisnis atau kerugian dan laba. Lalu tentang pergudangan ya, beberapa ahli mengatakan atau para pemerhati tentang gudang, bagaimana gudang itu akan baik sesuai dengan penyimpanan bahan baku atau bahan jadi. Nah, di sana ada kriterianya, bagaimana gudang ini bisa dilakukan dengan baik sesuai dengan fungsinya, bagaimana menata bahan baku dan sebagainya. Nah, di dalam gudang itu jenis-jenisnya pun harus dibedakan. Tidak bisa yang namanya barang basah disatukan dengan barang kering, karena harus disesuaikan dengan struktur atau tekstur barang-barang tersebut ya. Nah, di dalam gudang pun ada yang namanya beberapa, ada hasil pabrik, ada barang dingin atau barang khusus penyimpanan bahan baku ya, sesuai dengan materialnya. Ya, tidak bisa disatukan bahan baku seperti biji, besi, kayu disatukan dengan makanan ya. Lalu ada yang namanya beberapa gudang itu berdasarkan ruangan gudangnya ya. Gudang terbuka ya seperti pasir dan batu, gudang setengah terbuka seperti berdinding, beratap ya, tapi diabaikan hanya untuk ya gerobak ya. Gudang tertutup juga bisa dikatakan berdinding tapi tidak dikunci atau tidak tahan cuaca ya. Ada gudang tidak untuk lalu mencegah kehilangan barang ya. Nah, lalu bagaimana administrasi gudang? Kegiatan administrasi gudang menurut Dewanta Sumarno bahwa administrasi gudang adalah segala bentuk tindakan dalam melaksanakan pemesanan barang, pengeluaran barang, dan pembelian barang di dalam gudang. Ada kegiatan administrasi, penerimaan barang, penyimpanan barang, pengepakan barang, dan pengeluaran barang. Karena di dalam administrasi gudang
itu batasan-batasannya harus saling disepakati ya, karena kalau tidak disepakati mungkin akan berantakan. Nah, di sini ada yang namanya standar opening prosedur manajemen gudang. Satu, pengertian standar opening prosedur atau SOP menurut Syailendra, SOP adalah sebuah panduan yang digunakan untuk memastikan kegiatan operasional organisasi atau perusahaan agar dapat berjalan dengan lancar. Itu menurut Syailendra. B, menurut Mukijat, SOP merupakan urutan langkah atau pelaksanaan pekerjaan di mana tersebut dilakukan bagaimana, kapan, siapa. Bagaimana, kapan, siapa. Siapa yang melakukan, kapan dilakukan, dan bagaimana cara melaksanakannya. Nah, menurut Cipto Atmoko, SOP adalah suatu pedoman atau acuan untuk melakukan tugas pekerjaan sesuai dengan fungsi dan alat penilaian kinerja instansi pemerintah maupun non-pemerintah. Jadi SOP itu dijalankan. Ada yang namanya SOP yang sifatnya sangat-sangat sensitif, karena apabila tidak dilaksanakan mungkin akan jatuh korban. Ya, contoh, andaikan di suatu pemerintahan yang alat negara atau instansi keamanan itu tidak terlepas dari yang namanya sesuai kemampuan yang tidak bisa dilanggar SOP-nya, kecuali emang ada suatu perlawanan ya. Jadi ada istilah kata pemerintahan itu harus benar-benar melakukan sensitif. Apabila dilanggar SOP tersebut akan menimbulkan korban ya. D, menurut Isyadi Isani, adalah dokumen yang berisi serangkaian instruksi tertulis yang dibakukan tentang proses-proses penyelenggaraan administrasi perkantoran yang berisi cara melakukan pekerjaan, waktu, tempat, dan kegiatan. Jadi beberapa SOP itu tidak boleh dilanggar ya, karena kalau dilanggar itu akan menyebabkan masalah yang luar biasa atau masalah yang sangat bahaya. Jadi semua yang dilaksanakan di dalam SOP itu sudah benar-benar diolah sebelum diberikan kepada yang namanya perusahaan atau pemerintahan, karena sudah dikaji dulu. Tidak sembarangan SOP itu diberikan tapi tidak dikaji atau tidak diteliti atau didiskusikan ya. Nah, format SOP sesuai dengan peraturan pemerintah ya, Permenpan Per _21 aparatur negara _11 antara lain kemudahan, kejelasan, efisiensi, efektivitas, keselarasan, keterukuran, dinamis, dan berorientasi pada penggunaan kepatuhan hukum dan kepastian hukum dalam kurung budaya kerja yang kurang baik dihilangkan. Nah, karena SOP ini yang tadi sudah diulas sedikit, SOP ini tidak boleh dilanggar. Karena kalau budaya kerja yang kurang baik tetap dipelihara, itu akan menyebabkan masalah-masalah yang tidak sepatutnya atau pelanggaran yang nantinya akan menyebabkan mungkin kehilangan keluarga atau mungkin juga kehilangan fasilitas. Ini kan menyebabkan kerugian atau menyebabkan keluarnya biaya yang tidak terhingga. Contoh, kita ambil contoh suatu gudang ya, anggaplah gudang peluru
yang dulu terjadi sekitar tahun 80-an yang ada di Cilandak itu ternyata gudang itu sudah panas. Harusnya temperaturnya dingin ya, karena yang namanya gudang persenjataan itu tidak boleh panas, karena di situ terdapat yang namanya senjata, peluru, ya alat-alat perang kayak bom dan sebagainya, namanya untuk latihan perang. Apabila gudang ini panas, mungkin akan menyebabkan ledakan. Ternyata terjadi ya. Jadi yang namanya SOP itu harus dijalankan, karena ya ambil contoh yang namanya kita menjalankan forklift ya, gudang untuk menurunkan barang dan sebagainya. Apabila yang menggunakan forklift itu tidak ahli, tidak punya surat izin menggunakan forklift, atau tidak bisa melakukan namanya secara detail mengendarainya, mungkin akan ada musibah. Contoh pernah terjadi di luar negeri, sampai yang namanya gudang itu tertabak satu tiang, akhirnya runtuh semua gudang tersebut karena yang mengendari forklifnya tidak ahli ya. Jadi bentuk-bentuk SOP ini bisa dikatakan narasi dan bisa dikatakan flowchart, susunan. Jadi mulai dari A sampai dengan akhirnya itu bisa menyelamatkan atau bisa melakukan yang namanya standar operasional prosedur, supaya dalam melakukan tugas kewajibannya tidak ada masalah ya. Mungkin dari Bapak itu aja pertemuan kedua. Next kita akan sambut lagi dengan pertemuan selanjutnya. Di pertemuan ketiga mungkin ada tugas dari Bapak ya. Cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap jaga kesehatan dan tidak lupa menggunakan masker.